ya istilahnya ke medsos lah, seperti Facebook, Twitter atau Instagram. Nah itu sanksinya seperti apa? Itu yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian dari Kepala Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Batanghambas, ingin bertanya berkenaan dengan tadi yang disampaikan dari Pak Fadilah sebelumnya, bahwasannya mengenai sosial media untuk yang sudah dilaporkan melalui si KDK kemarin itu disampaikan tadi bahwasanya ketika masa kampanye sudah habis itu harus ditutup, sedangkan itu adalah akun-akun pribadi dari ada beberapa caleg yang memang melaporkan ke kita dan kita sampaikan ke KPU. Nah, ditutup ini dalam artian apakah akun itu harus memang dinonaktifkan atau akun itu hanya cukup menghapus beberapa bahan kampanye yang berkenaan dengan kampanye lah istilahnya. Jadi yang berkenaan dengan postingan-postingan pribadi itu tidak perlu dihapus atau memang akunnya itu harus ditutup. Nah, kalau memang harus ditutup, apakah nanti itu bisa dipergunakan kembali atau ada batas masa waktu sampai kapan akun itu harus ditutup? Itu sih Pak. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Untuk sesi pertama 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Nurdin tentang sanksi bagi media yang melanggar. Yang kedua dari Pak Arfian dari PDIP tentang penutupan akun medsos jika masa kampanye telah selesai. Nah, seperti apa yang akan ditutup sebelumnya. Ini silakan kepada Ibu Rita dan Bapak Ibu komisioner lainnya untuk menjawab. Nah, sesuai aturan dari kami, semua akun yang diakui oleh KPU itu adalah akun yang didaftarkan secara resmi melalui si KDK. Jadi di luar akun tersebut itu tidak kami akui gitu. Jadi untuk sanksinya mungkin bisa dari Bawaslu ya Bang ya. Mungkin bisa ada aturan dari Bawaslu untuk sanksi karena kami hanya menyampaikan aturannya. Untuk untuk jika tidak melapor ya berarti tidak ada akun yang resmi dari parpol tersebut gitu atau dari pelaksana kampanye tersebut. Mungkin sejauh dari saya atau ada tambahan mungkin dari Pak Franky atau Pak Liber. Yang pertanyaan kedua dari pelaksana kampanye PDI Perjuangan, bagaimana jika tidak ditutup? Nah, itu sesuai dengan pasal 38 itu saya sampaikan, saya bacakan karena saya tidak hafal pasal seperti Pak Franky mungkin ya. Ayat 6 itu pelaksana kampanye pemilu harus melakukan penutupan akun resmi media sosial pada hari terakhir masa kampanye pemilu, itu tanggal 10 Februari 2024. Ayat 7, pelaksana kampanye pemilu yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 8, dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun media sosial masih belum ditutup oleh pelaksana kampanye pemilu, akun media sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Jadi akunnya akan ditarik gitu, jadi akan ditutup. Mungkin nanti dari RI mungkin akan menutup koordinasikan dengan media sosial yang bersangkutan, baik itu Twitter, baik itu Facebook, dan itu termasuk dengan akun pribadi yang didaftarkan karena kalau dari KPU apapun bentuk akunnya, apa itu akun bersama ataupun akun pribadi, itu termasuk akun resmi dari pelaksana kampanye itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak senior saya di sini. Ya, terima kasih Bu Gita. Sebenarnya jawaban Bu Gita sudah mantap ya. Ya tadi terkait dari Perindo kan akun-akun yang di luar yang didaftarkan, karena memang di ketentuannya harus disampaikan kawan-kawan peserta pemilu mendaftarkan pelaksana kampanye dan akun media sosialnya, itu sudah didaftarkan di KDK. Jadi akun-akun yang didaftarkan itulah yang sah secara hukum menjadi akun pelaksanaan kampanye. Di luar itu KPU tidak mengakui. Nah,
Apakah sanksinya? Itu kembali kepada pengawasan. Ya, itu kembali ke pengawasan. Di KPU hanya itu yang kami akui. Di luar itu kami tidak bisa mengatur itu. Ya, jadi PKPU-nya sudah menyampaikan akun-akun yang terdaftar itu yang secara resmi diakui di dalam proses pelaksanaan kampanye yang diatur di PKPU kampanye. Selanjutnya terkait akun ini seperti sampaikan Ibu Gina tadi, batas terakhirnya ditutup pada saat akhir masa kampanye. Ya, itu otomatis kawan-kawan tutup. Nanti kalau sudah ditutup akan ditutupkan. Tadi kan disampaikan tadi pasal 38 yang namanya tadi tidak bisa dikembalikan akunnya. Jadi otomatis nanti itu ditutup kalau memang teman-teman tidak menutup. Nanti KPU sudah berkoordinasi dengan penyedia media sosial ini karena sudah didaftarkan, nanti kan terlaporkan ke pihak-pihak aplikasi dari media sosial ini. Ya, bagusnya ditutup aja. Itu mungkin tambahannya. Saya kembalikan ke Bu Gita. Terima kasih. Pak, yang berkenaan dengan bahasa ditutup ini apakah memang akun-akun yang didaftarkan ini tidak boleh diaktifkan sama sekali? Karena kan ini ada beberapa akun yang milik pribadi dari caleg yang memang kita laporkan, karena berkenaan dengan memang permintaan dari calegnya dia dilaporkan gitu. Nah, ini kan akun pribadi dan akun partai yang memang sudah aktif bukan di saat masa kampanye ini, tapi dari sebelum proses kampanye ini memang akun-akun ini udah aktif gitu. Nah, bahasa dinonaktifkan ini apakah memang akun ini tidak boleh diaktifkan sama sekali? Berarti tidak boleh beraktivitas. Selain postingan-postingan yang berkenaan dengan kampanye itu dihapus, berarti akun ini memang tidak boleh dipergunakan sampai dan pertanyaan saya tadi sampai batas waktu kapan? Ini kan akun pribadi nih, nggak mungkin kita tutup selamanya gitu. Nggak mungkin dia harus buat akun baru lagi di luar dari apa yang sudah dilaporkan kan? Itu sih Pak. Iya, saya sampaikan seperti ini. Makanya dari awal kan sudah disampaikan pada sosialisasi sebelumnya, akun-akun yang didaftarkan ini akan menjadi akun untuk masalah kampanye. Tadi kan sudah dibunyikan di pasal 36 ayat 8. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akun media sosial masih belum ditutup oleh pelaksana kampanye pemilu. Akun media sosial dimaksud tidak dapat ditutup untuk dikembalikan kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Sudah ada dikatakan di sana. Apakah nanti seperti apa setelah kampanye seperti kami belum tahu pasti, nanti kan coba konsultasikan. Tetapi di sini sudah dibunyikan di ketentuan pasal 38 ayat 8 tadi. Sudah jelas di sana dikatakan tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Ya, itu ya. Nanti apakah teknisnya nanti setelah pemilu atau seperti apa ke penyedia aplikasinya, itu kami belum masuk ke sana. Nanti kami coba diskusi sampai begitu. Itu mungkin ya. Terima kasih.